Halo teman-teman, selamat siang. Pada podcast kami pada siang hari ini, kami akan ngobrol santai tapi agak berbeda, yang dimana kami akan membahas tentang AI di dunia pendidikan. Oke, mungkin langsung aja ya. Sekarang kan AI itu kan lagi ramai banget ya dipakai di dunia pendidikan. Nah, aku mau tanya nih, AI ini beneran membantu kita atau malah bikin kita bikin masalah baru gitu? Nah, kalau dari sudut pandang aku nih ya Kak, sebagai calon guru, AI itu sangat membantu sih, karena membantu banget untuk aku cari RPP, media-media pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, cari soal-soal kerja untuk anak-anak SD. Media belajar. Iya, benar Kak. Jadi menurut aku sih membantu banget sih kalau buat aku. Keren banget sih. Kita juga soalnya sering pakai, jadi itu bisa bantu kita banget. Benar sih Kak. Oke, sekarang kita bahas yang fakta di lapangan ya. Kalau menurut Kak Hana nih, Kak Hana kan udah langsung terjun ke sekolah ya, udah magang 1 sama magang 2 sekarang. Jadi menurut Kakak tuh, Kakak tuh pernah lihat peserta didik menggunakan AI di dalam kelas nggak sih? Kalau menurut aku itu kita bisa memakai AI di dalam kelas. Kalau di ruangan kelas atau di rumah, mereka memakai AI untuk mencari berita atau apa yang diberikan oleh gurunya. Berarti anak SD udah pakai ya Kak? Iya, sebagian udah memakai AI. Itu masih kelas tinggi, kelas fase C dan fase C. Berarti cuma kelas 5 sama kelas 6 aja ya yang udah pakai. Iya sih, jadi walaupun belum semuanya pakai, tapi biasanya yang sudah terbiasa pegang HP itu lebih cepat adaptasinya. Iya benar. Oke, benar. Kalau dari gurunya itu gimana Kak? Gurunya memakai AI juga apa? Ya, kalau dari gurunya itu ada yang memakai AI karena itu mempermudah mereka untuk mencari informasi atau mereka mencari tugas untuk mempermudah mereka yang nggak semua harus diberikan kepada siswa atau peserta didik, itu untuk buat contoh kepada guru-guru seperti itu. Jadi guru-gurunya udah pada pakai AI ya. Iya. Kalau kita harus pakai AI, mungkin Bisa takutnya jadi, tergantung ya. gitu. Karena nggak semuanya kita harus berbaur memakai AI, karena AI itu juga bisa menyebabkan kita terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Kalau kita rangkum nih secara fakta, kalau kondisi di lapangan di lingkungan sekolah itu seperti apa sih? Secara fakta, AI itu sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, tapi penggunaannya itu belum semuanya menggunakan. Jadi di dunia pendidikan, terkhususnya di anak SD itu sebenarnya belum menggunakan AI. Nah, ada juga yang memanfaatkan AI dengan baik, tetapi ada juga yang masih mencoba-coba, bahkan belum menggunakannya sama sekali. Nah, dan yang paling kelihatan itu siswa cenderung lebih cepat beradaptasi dibandingkan dengan gurunya. Kasih contoh Kak. Contohnya itu seperti gurunya memberikan siswanya. Contohnya kayak guru memberikan tugas kepada siswa. Nah, siswa itu langsung masukkan tugasnya ke AI, terus langsung mencari tugas yang sudah diberikan kepada gurunya. Mungkin dari Kak Hana ada tambahan. Menurut aku, guru emang memberikan tugas
paham. Dan gak semuanya itu harus bergantung kepada AI tersebut. Nah jadinya ini gak terpengaruh AI ini gak harus terpengaruh kepada peserta didik, karena kita sebagai calon guru gak harus apa-apa AI. Dan sekarang kita bahas dampaknya ya, dampak menurut kalian bertiga nih, AI ini ngaruh nggak sih ke cara siswa belajar? Oke, sekarang kita bahas dampaknya di kehidupan sosial di kelas. Menurut kalian Kayak aku dulu ya, kalau dari sudut pandang aku ngaruh sih menurutku, karena siswa jadi lebih sering belajar itu sendiri lewat HP dan nggak diskusi sama teman, tapi ada dampak gak baiknya nih. Jadi mereka tuh nggak ada interaksi sama teman, nggak ada interaksi sosial yang terjadi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Karena kan kalau di kita dulu ya yang nggak pakai AI itu pasti kayak tanya nih sama teman, kamu tahu nggak sih tugasnya itu gimana gimana. Nah sekarang tuh karena adanya AI, jadi siswa tuh lebih sering kayak tanya AI tanya ChatGPT ngapain tanya sama dia gitu. Jadi kayak interaksi sosialnya jadi lebih ke belajar secara individu ya, Iya, Kak. lebih belajar sama AI. Kalau menurut Kak Hana, Kalau dari aku ya itu sedikit kurang sih ya, karena ada siswa yang saya turun langsung ke lapangan itu ada siswa yang cenderung introvert, extrovert seperti itu, karena ya semuanya itu nggak harus karena mereka malu untuk bertanya, jadinya gurunya bisa menyuruh mencari di ChatGPT atau di AI, dan mungkin mereka lebih enak dengan orang tuanya langsung seperti itu, dan orang tuanya mungkin lebih enak menjelaskan kepada anak-anak tersebut. oke, itu dari sisi positifnya ya Kak. Ya, Oke, mungkin menurut Kak kalian itu gimana? aku sih setuju sama pendapatnya kalian ini sama Kak Hana. Nah kalau dilihat dari sisi sosiologisnya itu itu memang mengubah pola interaksi antar siswa. Betul. Nah ada dua hal penting nih yang aku mau kasih tahu. Nah interaksi itu bisa jadi berkurang. Kayak misalnya aku duduk sebangku sama Kak Hana, Ya, karena adanya AI, aku jarang ngobrol sama Kak Hana. lebih ke belajar Iya, individu iya, jadinya. betul. Tetapi ada sisi positifnya juga. Nah, sisi positifnya ini aku bisa tentunya aku belajar dari AI, aku bisa mengakses semua hal lebih luas. Nah, kalau aku bilang mengakses semua hal lebih luas ini bukan berarti aku tidak dipantau oleh guru. Jadi misalnya aku membuka kelas misalnya, itu aku dipantau oleh guru. Siswa ini harus dipantau oleh guru. Jadi nggak berlebihan menggunakan AI. Nah, selain itu juga masalah kesenjangan ekonomi ya. Nggak semua siswa itu Betul. jadi contohnya ada satu siswa yang nggak punya HP dalam kelasnya, dia itu bisa aja mempunyai keterbatasan, nggak bisa mengakses lebih luas tentang hal atau tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi bisa jadi dia itu tertinggal seperti itu. Oke, itu penting banget sih Kak. Jadi yang selanjutnya itu kita kan ini calon-calon guru SD ya. Jadi gimana sih sikap kita menghadapi AI di dunia pendidikan ini? Mungkin bisa dijawab sama Kak
apa-apa kita harus mencari AI seperti itu. Nah jadinya kita nggak boleh tergantung kepada AI. Takutnya nanti setelah kita bergantungan dengan AI, kita tidak bisa berinteraksi kepada siswa yang akan kita didik seperti itu. Begitu ya Kak. Aku sih setuju banget ya sama kakaknya tadi, karena kita juga sebagai calon guru masa depan kita harus bisa tuh bagaimana caranya kita mengajar peserta didik kita tuh untuk menggunakan AI itu sesuai tempatnya, atau menggunakan AI sebagai bahan belajar, bukan untuk mencari apa sih kunci jawaban instan. Jadi nggak cuma ada tugas sih AI ada gampang tinggal masuk AI tugasnya jadi nggak seperti itu, mungkin akan digunakan sebagai bahan belajar untuk peserta didik. Dari aku setuju sama pendapat kakak kedua. AI itu sebaiknya seperti itu. Atau nanti kedepannya kita akan menjadi guru harus menggunakan dengan baik. Karena kita harus ketahui bahwa AI tidak selalu memberikan informasi yang valid. Jadi menurut aku AI itu hanya sebagai contoh, sebagai referensi, tapi tidak harus kita ikuti sepenuhnya. Harus kita start dengan baik. Seperti itu. Wah, seru banget nih yang mengenai kita pada hari ini. Dari sini kita bisa belajar ya, kalau AI di dunia pendidikan itu benar-benar sudah ada di lapangan atau di lingkungan sekolah, dan juga punya manfaat yang sangat besar dan juga punya tantangan yang luas yang harus kita hadapi sebagai calon guru dan guru di masa depan. Oke, semoga podcast kali ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Atalia, Mbak Hana, sama Mbak Leoni. Terima kasih banyak untuk video podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.